Mereka mau jadi pembantu, mereka tahu bahwa kerjanya susah, kerjanya capek separuh mati, tapi mereka tetap memilih mau menjadi pembantu. Kenapa? Karena mereka cinta sama keluarga. Hey, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Kali ini kita akan ngebahas masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh ibu-ibu, yaitu masalah kehilangan pembantu. Ini masalah seru banget. Karena saya juga ngalamin, saya juga punya pembantu baru kerja 3-4 bulan, tapi sudah maksa pengen pulang pada saat lebaran. Padahal kita sudah bilangin sama mereka, ini virus tuh lagi banyak loh di mana-mana. Nanti kalau kamu pulang, kamu bisa nularin orang tua gitu. Dan di mana-mana pulang tuh susah. Kalau mau pulang itu tuh mesti banyak ininya, banyak larangannya, banyak ininya, banyak ditutup, banyak diblokade di mana-mana gitu ya. Tapi mereka ngotot harus pulang. Entah gimana caranya harus bisa gitu ya. Saya aja sampai bingung ini gimana caranya. Dia sampai ketemu caranya, Pak, ini bisa Pak, nanti ini pakai kayak gini, ini pakai surat agentnya, pakai surat sehatnya. Aduh, sampai pusing saya gitu ya. Gitu akhirnya. Tapi ya sudahlah gitu loh. Dan saya tahu bahwa saya kesel menghadapi ini. Saya tahu bahwa Anda juga pasti kesel menghadapi ini. Kenapa? Karena akhirnya setiap habis lebaran kita harus menghubungi yayasan, kita harus berebut pembantu. Bener nggak gitu ya? Dan kalau misalnya kita sudah berebut pembantu, nanti kita harus bayar biaya admin lagi. Biaya admin ini bukannya murah gitu ya. Terakhir kali saya bayar tuh sekitar 3 juta gitu ya. Dan kerja baru 3-4 bulan gitu. Aduh gitu. Rasanya kalau saya bayar 3 juta, berarti saya bayar sekitar 1 juta sebulan cuma untuk kerja 3 bulan, bayar biaya admin 3 juta, berarti sebulan 1 juta saya bayar biaya adminnya, kan lumayan juga. Rasanya tuh lumayan gitu. Padahal kita tuh pengen gitu ya, kita tuh sudah baik, kita pengen pembantu tuh bisa kerja awet, kita pergi kerja lama gitu tuh. Dan kalaupun lah misalnya nanti kita dapat pembantu baru, salah satu tantangan terbesar kan kita harus ngajarin mereka lagi, bener gak sih? Kita harus ngajarin mereka, kita harus titipin mereka, kita harus titipin anak-anak kita gitu ya. Dan kita nanti bingung, ini pembantu baru ini jujur gak ya? Pembantu baru ini bisa dipercaya gak ya? Anggaplah kalau misalnya kita pilih percaya gitu, kita ngajarin lagi dan setiap tahun ini berulang lagi, setiap tahun berulang lagi, capek juga gitu. Kalau ini tidak terjadi sama Anda ya syukur, kalau terjadi ya kita nonton sama-sama gitu ya. Tapi kan life must go on gitu ya, hidup kita harus berlanjut. Apa solusinya? Nah sebelum kita lanjut, kalau boleh tolong like, tolong subscribe video ini adalah salah satu bentuk support Anda kepada video ini gitu ya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah like dan sudah subscribe video ini. Kalau belum, langsung klik sekarang juga, yes? Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu soal pembantu ini gitu ya. Mari kita lihat dulu dari sisi mereka gitu. Saya juga belajar sangat banyak. Kebanyakan dari mereka ketika mereka mau kerja jadi pembantu, mereka itu bukan orang yang benci sama keluarga, tapi mereka adalah orang yang cinta sama keluarga. Mereka mau jadi pembantu, mereka tahu bahwa kerjanya susah, kerjanya capek separuh mati, tapi mereka tetap memilih mau menjadi pembantu. Kenapa? Karena mereka cinta sama keluarga. Ketika saya tanya gitu, kenapa kamu mau jadi pembantu? Dia bilang, ini untuk bantu papanya, untuk bantu mamanya gitu ya. Mereka merelakan diri mereka untuk jadi pembantu. Kan tidak ada gitu ya orang yang misalnya saya punya cita-cita jadi pembantu, kan tidak ada gitu ya. Mereka tahu bahwa kerja mereka berat, tapi mereka terpaksa menjadi pembantu juga. Mereka harus bangun subuh-subuh, mereka kerja sampai tengah malam. Dan gimana pun kondisi di rumah kita, mereka harus terima, betul kan? Dan kalau misalnya rumahnya kecil, kalau misalnya rumahnya tidak enak, makan tidak enak, mereka tuh harus nerima gitu. Bisa nggak mereka milih majikan? Bisa, tapi susah gitu ya. Mereka juga kena marah sama yayasan. Tapi mereka memilih untuk terpaksa jadi pembantu. Nah, jadi sebenarnya baik pembantu Anda ataupun keluarganya, tidak ada yang senang bahwa pembantu Anda tuh harus jadi pembantu gitu ya. Kalau mereka harus kerja setahun ninggalin keluarga, sudah pasti mereka saling rindu. Apalagi mereka adalah orang yang mau bekerja keras untuk keluarganya, yang mungkin harus tinggalin anaknya, atau harus tinggalin bapaknya, ninggalin ibunya gitu ya. Sudah pasti gitu ya, ketika dia balik saling rindu pas lebaran, saling ketemuan, udah pasti gitu ya. Akan muncul 1000 alasan untuk tidak balik lagi gitu ya. Bisa jadi itu bukan dari keluarga dia, bisa jadi itu bukan dari dia, tapi dari keluarganya dia. Dah gimana ya, mereka pasti merasa kalau ada pilihan lebih baik daripada ini, di mana mereka bisa dekat sama keluarganya, tetap bisa bekerja gitu ya, mereka pasti ngambil yang itu. Tapi seringkali kan tidak ada pilihan. Dan yang lebih parah lagi gitu ya, seringkali
ada sikap-sikap buruk dari majikannya, majikan yang suka perlakukan pembantu dengan sangat rendah gitu ya, suka marahin pembantu sesukanya. Maka wajar kalau misalnya pembantu tuh jaga jarak sama majikan, dia tetap dekat sama keluarganya. Jadi walaupun kita tinggal serumah sama pembantu, walaupun jarak kita dekat, tapi sebenarnya jaraknya selangit antara kita sama pembantu. Nah, itu makanya kita mesti introspeksi diri. Kita belajar bagaimana cara memperlakukan pembantu dengan baik gitu ya. Itu makanya saya sekarang boleh dibilang tidak pernah marah lagi sama pembantu. Saya kalau ngomong, saya ngomong baik-baik. Kenapa? Karena saya tahu bahwa mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Apa yang bagi kita biasa, apa yang bagi kita common sense, tidak biasa bagi mereka. Mereka harus belajar gitu ya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan meninggalkan keluarga, tidak enak banget gitu. Nah, jadi apa solusinya? Saya mau menawarkan solusi. 3 solusi aja yang saya tawarkan. Ini 3 solusi ya. Solusi yang pertama gitu ya, kita belajar untuk mengerti bagaimana posisi pembantu. Kita jangan cuma menjadi majikan aja, tapi kita menjadi teman. Kita jangan cuma bisa memarahin, kita harus bisa menasehatin. Kasih nasihat. Dan kalau misalnya kita bisa merawat mereka seperti kita merawat anak sendiri gitu atau merawat saudara sendiri, maka sudah pasti mereka juga lebih mau merawat kita seperti orang tua sendiri gitu ya. Jadi mereka juga bisa merasa bahwa walaupun mereka jauh dari keluarga di sana, mereka merasa tetap berada seperti di tengah-tengah keluarga. Jadi semakin baik perlakuan kita, akan semakin baik juga perlakuan mereka seperti terhadap kita. Ini kan dunia tuh adalah pancaran saja gitu ya. Maka perlakukan pembantu kita dengan baik, semakin manusiawi kita, sudah pasti mereka akan semakin betah. Yes. Jadi kalau bisa jangan dianggap pembantu, anggaplah sebagai orang yang membantu kita. Itu makanya bagus kalau bisa pakai istilah asisten rumah tangga, atau dipanggil dengan kakak, atau dipanggil dengan nama mbak gitu. Itu lebih bagus gitu ya, kita memperlakukan mereka dengan hormat, bagus banget gitu ya. Yang kedua, ini tips kedua saya, yaitu gini. Seringkali pembantu sama majikan itu tuh berselisih paham cuma karena kerja gitu ya. Karena apa yang bagi majikan tuh kayak gini cara kerja, pembantu mengerjakan dengan cara yang berbeda gitu. Maka buat daftar pekerjaannya dan buat standarnya. Standar ini maksud saya bukan cuma bilang jangan begini, jangan begitu, enggak gitu. Tapi adalah apa hasil akhir yang Anda inginkan. Misalnya Anda bilang gini, ini celana kerja saya harus hitam, mengkilap bagus gitu ya. Supaya tetap celana kerja saya hitam, jangan disetrika ya gitu. Jadi dia jelas gitu loh. Hasil akhirnya adalah hitam. Jadi dia tahu bahwa oh saya tidak boleh disetrika supaya celananya tetap hitam gitu ya. Jadi Anda bukan cuma sekedar melarang, tapi Anda ngasih tahu apa hasil akhirnya gitu ya. Dan kasih tahu targetnya itu seperti apa sih? Apa target rumah yang Anda inginkan itu seperti apa? Jadi kita jangan cuma sekedar memarahin mereka bahwa jangan begini, jangan begitu. Nggak. Yang kita kasih tahu adalah hasil akhirnya. Nah, ini penting gitu ya. Dan berikutnya yang mau saya kasih tahu adalah buat daftar jaminan dan juga hadiah gitu. Jaminan ini maksudnya seperti apa? Jaminan ini maksudnya supaya mereka bisa tetap kerja lama sama kita. Misalnya salah satu praktek yang cukup sering di perusahaan adalah menahan ijazah pembantu atau menahan ijazah karyawan. Jadi pada saat mereka bekerja, ijazahnya kita tahan dulu, nanti setelah 2 tahun mereka bekerja, baru ijazahnya kita kembalikan. Nah, itu misalnya adalah seperti itu. Nah, tapi selain jaminan gitu ya, kita juga mesti belajar juga bagaimana caranya membuat daftar hadiah. Misalnya begini, di tahun pertama gitu, seperti saya bilang ya, jangan cuma diperlakukan seperti pembantu saja, tapi hargai mereka yang mau kerja jauh-jauh untuk keluarganya. Misalnya di tahun pertama kasih mereka kursus bahasa Inggris misalnya, sehingga mereka merasa oh saya bukan cuma sebagai pembantu tapi saya ingin dimajukan. Nah mereka pasti senang gitu ya. Dan kasih gaji, kasih tahu sama mereka dari depan, kasih tahu gitu. Jadi dari depan kasih tahu bahwa nanti kamu setelah setahun genap bekerja kamu akan naik gaji ya gitu. Nah itu bagus. Dan bahkan kalau perlu why not gitu ya, kalau misalnya Anda sanggup, kasih tahu sama mereka bahwa pulang kampung untuk lebaran setelah setahun bekerja tuh boleh naik pesawat misalnya. Kalau misalnya pembantunya dekat, misalnya dari Jakarta misalnya ke Lampung, Jakarta misalnya ke Semarang gitu, dan harga tiketnya murah, Anda sanggup, why not gitu ya. Kasihlah gitu ya. Di tahun kedua Anda bisa lanjutkan misalnya kursus bahasa Inggris, Anda kasih tahu bahwa setelah naik gaji setelah 2 tahun genap bekerja, why not gitu ya. Dan bahkan Anda boleh bilang seperti ini, nanti setelah balik dari lebaran, setelah balik loh, bukan sebelum loh, setelah balik dari lebaran, kamu boleh tak kasih kredit motor gitu ya. Kalau Anda merasa, Pak motor mahal banget, ya jangan beli motor di situ, beli motor di lelang gitu ya. Di lelang tuh motor bisa murah-murah banget, motor yang 15 juta Anda bisa beli 8 juta, padahal umurnya baru setahun gitu ya, ya beli gitu ya di sana.
beli di JBA gitu ya, itu bagus banget. Saya juga terbiasa seperti itu gitu ya. Dan Anda juga bisa kasih fasilitas lagi, pulang kampung untuk lebaran tahun depan boleh naik pesawat lagi gitu. Sehingga keluarga juga merasa, oh keren ini. Mereka juga ngejemput ini adiknya atau saudaranya atau mamanya, jemputnya bukan di stasiun bus, jemputnya di pesawat. Oh kan keren gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi pembantunya maupun bagi keluarganya gitu ya, bahwa pembantu bisa pulang naik pesawat. Misalnya setelah tahun ketiga Anda bisa kasih kursus bawa mobil misalnya, why not gitu ya. Kenapa Anda merasa, oh pembantu nggak mungkin loh dikasih seperti itu? Nggak juga. Mungkin Anda merasa mau sampai kapan jadi pembantu gitu ya, angkat dia jadi karyawan, latih dia. Itu makanya dari awal kita kasih dia kursus bahasa Inggris. Bahkan kita kasih tahu sama dia kalau misalnya dia belum nikah gitu ya, nanti di tahun ketiga kamu boleh nikah dan boleh tinggal di luar kalau emang kamu mau, silakan. Dan gaji jadi gaji karyawan, bagus gitu ya. Pulang kampungnya tetap naik pesawat ya, why not seperti itu. Di tahun kelima bahkan kalau perlu misalnya ya Anda janjikan sama dia bahwa setiap tahun gaji naik gitu ya, ngikutin OMR juga enggak apa-apa. Dan why not gitu ya, misalnya Anda bilang gini, ini nanti di tahun kelima kalau kamu sudah genap kerja 5 tahun bisa dapat umroh untuk ayah. Nah itu bagus banget gitu ya. Dan kalau misalnya hitungannya masuk gitu ya, saya hitung-hitung sekitar 18-19 juta, anggaplah 20 juta dibagi 5 tahun, itu sebulan itu tuh kurang lebih Anda menabung sekitar 330 ribu atau sekitar 350 ribu lah gitu ya kurang lebih ya. Dan kalau Anda merasa itu bisa ya why not gitu ya, misalnya Pak ini keterlaluan, saya tidak punya budget seperti itu, ya disesuaikan saja gitu ya. Jadi hadiah ini bisa bermacam-macam dan bisa Anda sesuaikan, jadi tergantung sama Anda mau ngasih seperti apa. Yang intinya adalah kita belajar bagaimana caranya supaya pembantu kita ini juga merasa bahwa oh saya pulang itu tuh bukan, saya bekerja jadi pembantu tuh tidak selamanya, menjalani pekerjaan yang memalukan ini tidak selamanya. Jadi kita juga menaikkan harkat mereka, menaikkan martabat mereka, sehingga mereka juga mungkin dengan senang hati setelah itu, Pak ini ada saudara saya Pak yang mau kerja juga Pak, jadi pembantu Pak, apa boleh Pak ditolongin Pak gitu ya, dia juga lagi susah Pak. Mungkin mereka juga senang, mereka juga mau bantuin kita, mereka juga mau support, mereka juga mau mencarikan pembantu buat kita gitu ya. Mereka mau menjamin pembantu baru ini tidak pergi-pergi, tidak kemana-mana gitu ya. Ingat sekali lagi, orang yang menjadi pembantu adalah orang yang sayang dengan keluarganya, makanya dia terpaksa mau melakukan itu. Maka hargai mereka, bantu mereka untuk menjadi lebih baik. Dan kita juga jangan cuma merebut hati dari pembantu kita, tapi merebut hati dari keluarga mereka ya, supaya mereka juga support. Ya udah kamu kerja sama bos kamu aja, bos kamu orangnya baik banget mau ngasih seperti ini ya, why not gitu ya, supaya dia bisa jadi jauh lebih baik lagi. Oke, semoga dengan video ini bisa banyak manfaatnya. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa apa yang kita forward bisa mengubah hidup orang lain, langit dan bumi. Maka kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, subscribe, komen, dan sebarkan kepada orang lain.